kita hari ini membahas masalah simpulan saran sama daftar pustaka yang harapannya untuk daftar pustaka sih gak perlu terlalu detail dibahas karena cara bikinnya gimana kita udah pernah diskusikan di mata kuliah yang lain kayak gitu. Oke, untuk kesimpulan dan saran itu adalah bab bab terakhir sebenarnya yang ada di suatu TA, tapi gak hanya dua TA sih, di beberapa, bukan di beberapa, tapi pastinya adalah ketika kita bikin suatu artikel, jurnal penelitian, manuskrip, TA entah itu dari level D3, sarjana ataupun saja terapan, magister atau magister terapan sampai doktor seperti itu, ini merupakan apa istilahnya rangkaian dari hasil pemikiran kita, mulai dari permasalahan seperti apa, metodenya seperti apa, kemudian kita dapat pembahasannya seperti apa, baru kita mendapatkan dari tujuan kita di bab 1, kita harusnya bisa merangkumnya di simpulan sama saran kayak gitu. Oke, yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama kita akan bahas masalah kesimpulan penelitian, bagaimana cara mengambil kesimpulan dalam penelitian. Kemudian kita akan bahas masalah saran, bagaimana kita menyusun saran penelitian, kemudian menyusun abstrak, dan menyusun jurnal penelitian. Oke, jadi untuk bab penelitian penutup itu biasanya di bab 5 ya. Cuma ada beberapa format, itu biasanya penelitian penutup babnya banyak. Maksudnya adalah ada format yang bab satunya itu pendahuluan, bab 2-nya dasar teori, bab 3-nya metode. Nah, kemudian untuk pembahasan seperti misalnya analisis tertentu, mereka menjadi banyak bab. Jadi bab 4, 5, 6, 7 kadang mereka dipisah-pisah karena terlalu banyak analisis kayak gitu, sehingga kalau dimasukkan ke dalam pembahasan aja itu terlihat kompleks sehingga agak susah untuk dipahami seperti itu. Sehingga beberapa case mungkin di level tesis doktoral itu udah biasa ya, cuman untuk yang level sarjana ataupun sarjana terapan mungkin jarang, tapi bisa dilakukan kayak gitu. Baru ke bab terakhir, mungkin bab 8, bab 9 kayak gitu, baru ke kesimpulan penutup. Cuman untuk biasanya adalah secara general, untuk penelitian bab penutupnya itu ada di bab 5 biasanya. Karena pembahasan itu ada di bab 4 sendiri. Nah, untuk penutup, itu biasanya kita ada simpulan sama saran. Kesimpulan apa yang kita ambil dari hasil penelitian kita, mulai dari awalnya itu perumusan masalah, habis itu kita dapat tujuan. Nah, harusnya di simpulan ini adalah kita menjawab dari rumusan masalah sama tujuan ini. Jadi harusnya lebih gampang karena kalau misalnya kita udah sinkron dengan rumusan masalah sama tujuan, saya pikir untuk kesimpulan nggak ada masalah. Nah, untuk saran ini ada banyak tipenya. Ada saran secara teknis terkait penelitian seperti apa, misalnya ada permasalahan terkait bagaimana cara mengambil data atau lokasinya seperti apa. Itu bisa seperti itu. Ada saran yang lebih ke stakeholders. Biasanya kan penelitian itu nantinya akan melibatkan banyak pihak kalau misalnya akan dilakukan. Jadi untuk saran yang stakeholders lebih ke pemerintah. Lebih spesifiknya adalah kalau misalnya ke masalah hidrologi, banjir, dan sebagainya, kita lebih spesifik ke instansi seperti BMKG, BWS, PUPR, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, ini dari simpulan adalah jawaban atas rumusan masalah penelitian yang telah diajukan dalam bab 1. Jadi, kalau misalnya kalian mau menulis kesimpulan, seharusnya kalian review dulu di bab 1 kemarin, kalian bahas apa, nah itu yang ditulis di simpulan. Karena kebanyakan orang-orang mungkin nggak mensinkronkan ya, bukan kebanyakan, tapi beberapa yang rumusannya A, B, C, tujuannya A, B, C, tapi di simpulan dia membahas yang lain, seperti Y, Z, X, misalnya seperti itu. Nah, seharusnya idealnya adalah di simpulan itu dia menjawab apa yang kalian inginkan, apa yang kalian bahas di bab 1. That's why bab 1 sama bab 5 itu masih uh, bersinambung kayak gitu. Karena kebanyakan uh, mereka yang biasanya ini ya, biasanya menulis laporan gitu ya. Biasanya kan mereka menulis laporan simpulan kan hasil semua kan, hasil analisis. Misalnya analisis hujan kalau ulang 5 tahun ada sekian, 10 tahun sekian, 25 tahun sekian. Kemudian dari analisis keras
banjir beberapa titik, kemudian hasil analisis stabilitas lereng, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya harusnya masuknya di pembahasan sama hasil ya, bukan di simpulan. Karena kalau simpulan itu lebih ke spesifik, misalnya, apa ya istilahnya? Misalnya perumahan masalah, apakah di daerah X itu banjir kayak gitu. Nah, harusnya di simpulan ini adalah dia tidak mengulang apa yang telah dihasilkan di pembahasan. Jadi kita nggak mengulang analisis hujan dari 5 tahun, 10 tahun, untuk sekian itu enggak. Tapi langsung uh, berdasarkan analisis hidrologi dan hidrolika, daerah X mengalami banjir di beberapa titik. Udah itu aja sebenarnya untuk disimpulan kalau misalnya rumusan masalahnya seperti itu. Jadi nggak perlu diuraikan panjang lebar, ada angka-angkanya kayak gitu. Sebenarnya boleh ada angkanya, cuman nggak terlalu lebih detail kayak gitu. Angkanya lebih detailnya di bab 4-nya, di hasil dan pembahasan. Sehingga disimpulan cuman singkat aja rumusannya apa, tujuannya apa, itu yang disimpulkan kayak gitu. Jadi saat membuat kesimpulan, lihat kembali apa yang menjadi pertanyaan penelitian pada bab 1 penelitian. Ini contohnya kayak tadi ya. Kemudian langkah-langkah menyusun kesimpulan penelitian, yang pertama adalah dari rumusan masalah, menjawab pertanyaan penelitian. Seluruh komponen dalam pertanyaan penelitian wajib dijawab dalam kesimpulan penelitian. Jadi kalau misalnya rumusan masalah kita ada 3 atau ada 4, berarti kesimpulan kita ada 3 atau 4. Jadi jangan kita rumusannya ada banyak, ada 5 kayak gitu, kemudian disimpulan kita cuma 1 atau 2 kalimat doang kayak gitu. Kemudian temuan konsep. Temuan konsep berupa konsep-konsep terbaru yang berasal dari istilah yang disampaikan narasumber atau konsep yang dikembangkan oleh peneliti. Jadi lebih ke hasilnya atau kontribusi apa yang telah kalian dapatkan dari hasil penelitian telah kalian lakukan kayak gitu. Kemudian temuan praktis atau sosial, itu temuan berupa strategi unik atau spesial yang didapat dari penelitian. Nah, ini lebih ke tadi ke stakeholders, apa yang harus dilakukan pemerintah. Jadi kayak kita membuat suatu kebijakan tapi dari hasil penelitian kita. Jadi misalnya kita melakukan simulasi, perlu adanya pelebaran sungai, harus ada tanggul dan lain sebagainya. Kita udah simulasi, ternyata itu oke kayak gitu. Nah, itu yang akan dibuat sebagai temuan praktis atau temuan sosial yang bisa diberikan kepada instansi tertentu yang mengambil kebijakan di daerah itu kayak gitu. Kemudian apa saja yang ada di dalam kesimpulan penelitian kuantitatif? Jadi yang pertama tadi jawaban dari rumusan masalah. Ini pasti ya, pasti ada. Kemudian yang kedua bisa dari seluruh hasil uji statistik dalam penelitian, misalnya uji korelasi, uji komparasi, uji regresi linear, dan sebagainya. Kita bisa menyebutkan hasilnya seperti apakah linear apa enggak, apakah hipotesisnya diterima apa enggak, itu kita bisa berikan di simpulan. Jadi hipotesis sama uji statistik. Kemudian ke pengujian teori dan konsep penelitian. Jadi kalau misalnya kita pengen menguji suatu teori itu benar apa enggak, kita juga bisa kasih di simpulan. Kemudian ada juga yang temuan menarik penelitian yang mungkin nggak terbayangkan bahwa itu akan muncul di hasil pengolahan penelitian kita juga bisa tulis itu di simpulan. Oke, kita akan coba lihat contohnya mungkin lebih ke yang sipil itu. Wait. Nanti di slide selanjutnya. Intinya di simpulan penelitian adalah kita perlu melihat kembali rumusan masalah penelitian dan hasil pembahasan pada bab 4 penelitian. Baru kita masuk ke simpulannya seperti apa. Untuk saran, itu harus selaras dengan signifikansi penelitian pada bab 1. Yang pertama bisa ke saran akademis, seperti perkembangan kajian teoritis dan konseptual ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Jadi misalnya kalian mendapatkan suatu hasil bahwa ternyata dengan metode ini kita nggak berhasil untuk melakukan analisis atau simulasi tertentu kayak gitu. Nah, kira-kira itulah kekurangan yang harus disampaikan di saran ini, sehingga ketika orang lain mau melakukan penelitian yang sama, dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Misalnya ketika simulasi keras, kita pakai data ini, data itu, data ini, data itu kayak gitu. Cuman ketika diverifikasi di lapangan ternyata ada yang nggak sesuai kayak gitu. Nah, kita bisa masukkan ke saran ini, kira-kira kenapa nggak sesuai, sehingga peneliti selanjutnya yang akan mengkaji dengan metode yang sama tidak mengulangi error yang sama, sehingga dia mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya gitu. Jadi sebenarnya penelitian itu kita nggak menjawab
benar apa salah suatu keadaan ya, tapi kita menjawab suatu permasalahan tapi dari apa istilahnya, logika berpikir yang akademik, dari secara terstruktur. Jadi ada hasil penelitian itu yang mungkin hasilnya nggak selalu positif, bisa negatif. Karena kebanyakan dari kita mungkin takut kalau penelitian kita itu salah sehingga hasilnya negatif kayak gitu kan. Yang seharusnya di lapangan hasilnya 25, ternyata di penelitian kita 45 kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan hasil seperti ini kita bisa lulus kayak gitu, menyandang gelar kita? Nah, seharusnya masih bisa-bisa aja, karena yang dinilai seharusnya ketika kita berpikir atau membahas masalah penelitian adalah cara berpikir mulai dari bab 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya metodenya udah benar kayak gitu kan, ternyata hasilnya tuh beda jauh dari hasil yang ada di teori kayak gitu, nah kita baru bisa bahas di pembahasan. Jadi, apa ya istilahnya, pintar-pintar dalam membahas atau menulis di bab 4 sama bab 5 sebenarnya. Jadi misalnya kita hasilnya negatif atau misalnya jauh dari data di lapangan, sebenarnya nggak masalah sebenarnya. Tetapi kita perlu membahas lebih detail kenapa beda kayak gitu, sehingga untuk di saran ini kita lebih bisa membuat orang selanjutnya yang akan membahas tema yang sama akan terhindar dari error tersebut. Kemudian saran praktis kayak tadi, kalau misalnya kita lebih ke engineering, itu kan kebanyakan lebih ke saran teknis ya nantinya. Karena kita mengkaji suatu permasalahan, habis itu apakah permasalahan itu bisa diimplementasi apa enggak di lapangan, itu kita menjadi saran praktis. Jadi misalnya saran untuk PUPR daerah atau dinas PU di daerah X, karena kita mengkaji daerah itu, atau misalnya di instansi X karena kita melakukan analisis di sekitar instansi itu, jadi kita bisa membuat penelitian kita menjadi saran praktis di situ. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh stakeholders agar permasalahan itu bisa teratasi kayak gitu. Kemudian saran sosial, saran yang dapat digunakan oleh masyarakat dan dapat pula dijadikan landasan untuk membuat kebijakan sosial. Nggak jauh beda sih sebenarnya sama yang saran praktis tadi. Jadi kalau misalnya dari hasil analisis kalian, dari analisis banjir ya, untuk mencegah terjadinya banjir harus dilakukan sesuatu, misalnya masyarakat harus melakukan A, B, atau C, itu juga bisa menjadi saran sosial, sehingga permasalahan itu dapat teratasi. Oke, contohnya seperti itu saran penelitian. Oke, ini ada di contoh paper yang saya terbitkan kapan ya? 2020 kalau nggak salah. Kita coba cek. 2020, September 2020. Oke, mungkin saya akan review bentar terkait perumusan masalah tujuannya seperti apa. Jadi di pembahasan, bukan pembahasan, di latar belakang pendahuluannya di sini disebutkan adalah tujuannya adalah untuk mengevaluasi kondisi hidrolika Sungai Brantas bagian hulu terkait kapasitasnya dalam menampung debit banjir. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi keefektifan penambahan dimensi saluran dan pembangunan dinding penahan tanah baru pada tanggul saluran. Jadi sebenarnya di sini ada dua tujuan ya. Dua tujuan. Yang pertama kita mau melakukan analisis evaluasi kapasitas hidrolika sama mengevaluasi keefektifan penambahan dimensi saluran. Dan ada DPT baru di saluran itu. Nah, di simpulannya kita harusnya menjawab itu tujuannya seperti apa. Nah, simpulannya adalah berdasarkan analisis dan simulasi numerik menggunakan metode ya bla 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 kayak gitu, Sungai Kota Kediri dapat mengakomodasi debit puncak banjir yang terjadi dengan stabilitas lereng yang masih berada pada rentang aman. Jadi ini dari sisi hidrolikanya. Tadi kan kita nanyanya di hidrolika kan tujuannya. Pertanyaan kedua adalah mengevaluasi apakah efektif apa enggak ketika akan dibangun atau ditambah DPT baru, dinding penahan tanah yang baru. Di simpulan ini adalah penambahan lebar saluran dan pembuatan dinding penahan tanah dinilai tidak efektif sehingga belum saatnya dilakukan saat ini. Dan ini adalah jawaban atau simpulan dari hasil analisis ini tadi, analisis hidrolika sama hidrologi yang ada di pembahasan. Jadi untuk simpulan nggak perlu ada banyak angka-angka yang di-mention, oh ini debit banjirnya sekian, 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 kayaknya nggak perlu. Karena kita langsung ke simpulan aja. Oh simpulannya itu, kan kita tadi pengen nanya, geometri hidrolika sungainya masih muat apa enggak dengan debit banjir yang ada kan? Jawabannya adalah masih.
ya udah masih kayak gitu. Kemudian kita pengen nanya tujuannya evaluasi efektif apa enggak dengan adanya penambahan dinding penantan yang baru. Ternyata dari hasil analisis di pembahasan dari Hekras sama GeoStudio kayak gitu, ternyata nggak perlu ada DPT baru karena stabilitas lereng masih aman, sama debit banjirnya juga masih aman, sehingga nggak perlu ada DPT baru. Ya udah, berarti tinggal dikasih kesimpulan bahwa penambahan lebar saluran dan pembuatan DPT dinilai tidak efektif kayak gitu. Kemudian kita masuk ke saran tadi. Nah, saran ini lebih ke teknis metodenya. Jadi seperti ini. Jadi analisis hidrologi perlu dilakukan kalibrasi sehingga keberadaan AWLR perlu mendapatkan perhatian bagi pemangku kebijakan. Ini dimention karena ketika di penelitian itu nggak ada data AWLR buat kalibrasi. Jadi kan kita perlu mengkalibrasi apakah data kita, data debit banjir itu sesuai dengan kondisi di lapangan apa enggak. Nah, caranya kita bisa memakai data AWLR, dan ternyata di sana atau data yang ada itu AWLR masih terbatas kayak gitu, sehingga kita bisa memberikan apa ya, saran kepada instansi bahwa keberadaan AWLR itu penting untuk di pemeliharaan, itu penting agar ketika nanti banyak penelitian terkait data di daerah itu lebih mudah untuk apa ya, saya memverifikasi datanya benar apa enggak kayak gitu. Kemudian ada saran apa lagi ya ini? Perlu dilakukan evaluasi secara periodik dikarenakan dinamika iklim dan perubahan tata guna lahan, berarti perlu adanya operasi pemeliharaan ke depan. Jadi misalnya ini kan dianalisis menggunakan 10 data 10 tahun terakhir ya, data hujannya. Sehingga kita perlu melakukan evaluasi secara periodik karena data hujan selama 10 tahun yang akan datang itu pasti akan beda. Kemudian apalagi ya sarannya tadi? Selanjutnya, analisis perlu dilakukan di semua segmen Sungai Berantas bila mitigasi banjir secara struktural perlu dilakukan agar tidak ada upaya yang tidak efisien dilakukan. Nah, ini dikarenakan yang dianalisis pada penelitian ini adalah segmen tertentu, bukan segmen semuanya di Sungai Berantas. Jadi itulah kenapa kita perlu adanya batasan penelitian, batasan masalah. Jadi kita nggak terlalu melebar kemana-mana. Jadi kalau misalnya kita mau segmennya di kota Kediri aja, yaudah kita di kota Kediri, jangan sampai di kota-kota selanjutnya yang dilewati Sungai Berantas kayak gitu. Jadi ini lebih ke saran secara makronya seperti apa. Kalau misalnya mau secara keseluruhan mitigasinya, berarti analisisnya nggak jangan hanya di kota Kediri, tapi di kota-kota yang lain juga kayak gitu. Lebih ke teknis, lebih ke saran buat stakeholders. Oke, itu uh, beberapa contoh terkait simpulan sama saran, bagaimana cara bikinnya kayak gitu. Tapi kembali lagi ya, biasanya ini juga tergantung sama dosen pembimbing kita, biasanya seperti itu. Jadi mereka kan pasti punya gaya style atau cara nulis yang beda-beda gitu kan. Jadi ya tergantung mereka nanti memiliki perspektif cara buat simpulan sama saran seperti apa. Tapi harusnya ketika kita buat simpulan atau saran, um, utamanya adalah menjawab rumusan masalah. Nah, kalian nanti formatnya seperti apa, intinya harus menjawab rumusan masalah. Dan untuk saran, kurang lebih tadi harus ada beberapa aspek seperti saran akademis, praktis, sama saran sosial seperti apa. Tapi kalau misalnya buat simpulan, kalau bagi saya satu paragraf dua atau tiga kalimat, saya pikir cukup, nggak perlu panjang-panjang kayak gitu, dan nggak perlu di poin-poin. Tapi kembali lagi nanti kalau misalnya kalian dapat dosen pembimbing yang perlu di poin-poin, bisa menyesuaikan kayak gitu. Tapi idealnya adalah kayaknya cukup seperti ini, uh, buat orang baca itu lebih lebih tahu dari rumusan masalahnya apa, tujuannya apa, simpulannya apa. Jadi alur alur berpikirnya dapat ya gitu. Oke, kita next ke topik jurnal penelitian yang seharusnya kita juga udah bahas di mata kuliah sebelah. Jadi untuk jurnal penelitian sebenarnya itu sama bab-babnya seperti ketika kita bikin tugas akhir atau proyek akhir ya. Kita ada pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian pembahasan, sama simpulan. Tapi dia lebih ringkas intisarinya. Intisarinya. Karena kalau kita berbicara jurnal penelitian terkait manuskrip kayak gitu, dia biasanya cuma 10 sampai 15 halaman.
15 itu paling banyak biasanya. 20 sometimes. Cuman rata-rata segini, 10 sampai 15. Ada yang mungkin 8 halaman juga ada, tergantung format jurnal masing-masing. Kalau misalnya yang TAPA kan ini lebih banyak, lebih detail kayak gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa untuk penulisan TA atau PA itu di bawah 50 halaman itu sebenarnya memungkinkan kalau misalnya kita nggak terlalu bertele-tele di tinjauan pustaka, karena kebanyakan dari kita kan cuman banyakin dasar teori kayak gitu kan. Nah, baiknya sih cukup ringkas aja sih, nggak perlu banyak-banyak. Misalnya tinjauan pustaka cuma 3 halaman. Kita coba ya, pendahuluan itu kan biasanya latar belakang, rumusan, tujuan, batasan, sistematika biasanya. Mungkin 2-3 halaman cukup lah. Yang kedua, tujuan pustaka kalau misalnya kita emang pengen yang inti-intinya aja, nggak perlu bertele-tele ada misalnya definisi A, B, C kayak gitu, 5 halaman harusnya cukup. 5 halaman. Metode penelitian, 3-4 halaman mungkin ya. Spesifik seperti apa, nah pembahasan mungkin lebih banyak. Let's say 15 sampai 20 lah, 15 atau 25 halaman misalnya. Atau 20 sebenarnya udah cukup sih sebenarnya. 20 baru kesimpulan sama saran, mungkin 1 halaman udah cukup. Nah, kurang lebih harusnya bisa di bawah 20 halaman. 50 halaman untuk bikin suatu TA atau PA. Kalau misalnya mau yang langsung to the point, nggak bertele-tele, harus ada definisi dan lain-lain di tujuan pustaka. Kan kebanyakan kita banyakin definisi tujuan pustaka gitu kan, sehingga di bab 2 ini bisa sampai 20-30 halaman kayak gitu. Sama lampiran-lampirannya biasanya kayak gitu. Oke, di jurnal penelitian kita ada pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian pembahasan, sama simpulan. Sebenarnya sama sih isinya apa. Jadi saya review singkat aja. Jadi pendahuluan itu biasanya ringkasan singkat mengenai latar belakang dan inti masalah penelitian seperti apa. Kemudian kajian pustaka itu lebih ke dasar teori ya. Dasar teori itu kerangka berpikir, penelitian, dan uraian singkat konsep atau teori utama. Metodologi penelitian lebih ke ringkasan singkat metode penelitian dan alasan pemilihan metode tersebut. Alasannya apa, kenapa kalian pakai metode itu kayak gitu. Nah, di sini kita perlu reference juga untuk mendukung argumen kita kenapa kita pakai metode itu. Jadi referensi itu kita bisa pakai di sini, pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil, sama simpulan mungkin sedikit. Cuman untuk simpulan jarang biasanya. Biasanya di tempat ini. Jadi nggak hanya di kajian pustaka kita bisa melakukan referensi atau citasi. Kita bisa melakukan citasi di metode penelitian, bisa melakukan citasi di pembahasan. Bahkan kebanyakan di jurnal-jurnal itu lebih banyak mereka melakukan citasinya itu di pembahasan. Kebanyakan di situ. Oke, habis pembahasan, habis itu simpulan terkait poin-poin utama simpulan yang menjawab pertanyaan penelitian. Nah, untuk abstrak itu yang paling awal itu biasanya kita dikasih format maksimal 250 biasanya. Ada yang 300 tapi jarang. Biasanya 250 ke bawah. Jadi 150 sampai 250 kata. Plus ada kata kuncinya, keywords. Jadi intisari penulisan yang memuat latar belakang, permasalahan, tujuan, metode, hasil, simpulan yang diperoleh. Dan tujuannya adalah sebenarnya agar pembaca yang di luar expertise kita itu bisa baca dengan cepat dan mudah melihat isi tulisan dan memutuskan apakah perlu membaca lebih lanjut apa enggak. Jadi biasanya ini yang membuat pembaca-pembaca itu mau apa enggak untuk baca tulisan kita itu ada di abstrak. Jadi kayak apa ya istilahnya? Kayak brandingnya, personal branding dari paper kalian itu ada di abstrak. Oke, untuk abstrak nyusunnya itu kita pakainya 2 bahasa. Biasanya ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jumlah katanya 200 sampai 250 kata. Isi abstrak biasanya intisari bab 1, 3, 4, 5. Karena untuk bab 2 kan dasar teori. Biasanya untuk di abstrak jarang untuk di insert, dimasukkan. Untuk jumlah pustaka, ini mungkin terkait referensi ya, bukan ke abstraknya, lebih ke referensi. Nah, itu biasanya kita pakainya 10 tahun terakhir. Bukan biasanya, idealnya. Atau biasanya jurnal-jurnal menyuruh kita untuk mencari referensi itu 10 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya 2021, referensi terakhir adalah 2019.
11. Jadi kalian nggak direkomendasikan buat nyari paper di bawah ini. Mungkin tahun 2009, 2008, uh, lebih baik dihindari. Kecuali kalau misalnya dia itu memang dasar teori yang dipublish sama uh, buku yang emang udah jadi acuan bertahun-tahun, misalnya analisisnya kayak Nakayasu, kemudian Hidulika, itu kan apa namanya, bukunya terbitnya tahun 1980-an, 1970-an. Nah, itu masih bisa dipakai sebenarnya, karena itu kayak dasar teori umum gitu loh. Genre yang udah disepakati sama international international lecture. Jadi orang-orang itu masih pakai itu, nggak pakai yang lain kayak gitu. Kecuali yang dasar-dasar teori yang prinsipal, kita masih bisa pakai yang teori-teori lama kayak gitu. Kemudian di kata kunci di abstrak, kita biasanya memakai 3-5 kata kunci, keywords-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ada di contoh yang tadi ya. Jadi ini ada kata kuncinya seperti ada 1, 2, ada 3. Ada tiga keywords. Oke, ini kita coba bahas isi abstrak ya. Jadi di sini itu latar belakang. Kemudian ini ada tujuan di sini. Ada tujuan. Ini metodenya seperti apa? Ada 3 metode. Ini bab 1, bab 3, bab 4-nya pembahasannya adalah hasil analisis sama kesimpulan di sini. Bab 4 sama 5 jadi 1. Jadi suatu abstrak. Intisari sebanyak 200 sampai 250 kata. Jadi untuk disimpulkannya, untuk abstrak merupakan hasil penelitian yang dimasukkan dalam abstrak, jawaban hasil penelitian dan saran penting apa yang bisa diberikan secara akademis atau praktis, seperti itu. Oke, itu merupakan bahasan dari simpulan sama saran dan terkait jurnal penelitian nanti. Mungkin ada pertanyaan mungkin sebelum saya review terkait tugas yang perlu dikerjakan terkait simpulan saran. Saya pikir tidak ada masalah ya, karena cuman harusnya kan udah pernah melakukannya, cuman mungkin lebih ke konsepnya benar apa enggaknya. Oke, saya udah share ini ya terkait beberapa daftar jurnal. Sebenarnya ini dari Sinta juga sih. Kalau misalnya kalian mau nyari dari Sinta juga gak masalah. Oke, jadi untuk tugasnya seperti yang udah kalian baca, kalau misalnya udah download, gimana kalian menyusun paper sekitar 10-15 halaman dari tugas sungai kemarin dengan kelompok yang sama. Misalnya kalian mau submit ke mana ya? Nah ini, mungkin yang perlu diperhatikan ketika kalian milih jurnal, itu ada beberapa jurnal yang bayar, ada yang enggak. Nah kalau bisa cari yang gratis, maksudnya yang nggak bayar kayak gitu. Yang bayar tuh kayak mana ya? Yang bayar. Jurnalnya ITS. Ini dia bayar kayaknya. Let's see. Oke, saya coba cek di jurnal aplikasi teknik sipil punyanya ITS. Jadi kalau misalnya kalian mau cek dia bayar apa enggak, dia biasanya ada di sini, di home atau di about, di login. Oh, di home atau about. Nah, ini dia biaya publikasi. Mulai tahun 2019, publikasi makalah akan dikenakan biaya. Cuman nggak di-mention berapanya. Cuman biasanya kalau misalnya semakin tinggi jurnalnya, biasanya mereka lebih mahal. Cuman ada beberapa jurnal yang mereka peringkatnya tinggi, tapi dia nggak bayar juga. Misalnya media komunikasi teknik sipil, dia Undip ini peringkat 2. Terakhir saya submit itu dia nggak bayar, free. CCF-nya di TSL UGM kayaknya juga free deh. Jadi mungkin bisa dicek dulu sebelum kalian menentukan jurnal mana yang akan kalian pilih, bisa pakai bisa baca dulu apakah dia dikenakan fee apa enggak, publication fee. Oke, misalnya kalian milihnya jurnal aplikasi teknik sipil ya, punyanya sipil ITS.
Kita coba download template-nya di sini. Nah, saran saya adalah kalau kalian udah download, kalian langsung apa istilahnya copy paste hasil analisis kalian itu ke formatnya ini loh. Jadi biar kalian nggak format ulang dari awal kayak ini seperti apa. Jadi tinggal copy paste di sini. Kemudian kalau udah di delete. Nah, untuk di jurnal aplikasi teknik sipil, dia untuk abstraknya maksimal 150. Berarti bukan 200, bukan 250, tapi 150. Berarti lebih dikit lagi. Jadi dia ada pendahuluan, jadi dia nggak ada dasar teori ya. Jadi nanti kalau misalkan memilih suatu jurnal, terus ternyata dari pendahuluan langsung metode, berarti untuk dasar teori dan lain sebagainya, kalian masukin ke pendahuluan. Jadi di sini ada latar belakang, rumusan, tujuan, mungkin sedikit dasar teori, kemudian metode, baru hasil dari pembahasan, baru simpulan. Nah, dia biasanya kan simpulan doang kan, tapi biasanya kita kasih paragraf terkait sarannya itu di simpulan juga. Jadi jangan merubah apapun di format ini. Kalau misalnya dia state-nya pendahuluan, ya udah pendahuluan. Jadi jangan diganti latar belakang dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya dia di sini menyatakan ada 1, 2, 3, 4 bab, berarti ya udah 4 bab itu. Jangan ditambah sendiri kayak ditambah nomor 5 saran atau ditambah sendiri hasil pembahasan dipecah kayak gitu. Jadi sesuaikan aja seperti ini, seperti format yang ada di jurnal masing-masing. Cara nulis tabelnya seperti ini, kita bisa copy paste aja. Tulis gambar, kemudian daftar pustaka. Nah, dia pakainya stylenya adalah IEEE. Jadi kalian perlunya nanti untuk memformat pustaka kalian pakai Mendeley atau Zotero, kalian bisa pakai format IEEE. IEEE. Seperti ini. Jurnal apa lagi coba? Let's check. Praktek sipil. Ini juga free kalau nggak salah. Jurnal praktek sipil Undip. Terakhir sih nggak bayar. Nah, dia ini peringkat 6, peringkat 6. Nah, biasanya untuk peringkat itu juga menentukan apa istilahnya? Menentukan susah apa enggaknya dengan reviewer. Biasanya untuk proyek jurnal, maksudnya untuk yang peringkat 6 kayak gini, biasanya untuk reviewernya nggak terlalu sadis gitulah bahasanya. Jadi lebih lunak, lebih apa ya, lebih nggak banyak revisinya dibanding kalau misalnya kalian submit ke Sinta 2, Sinta 3 itu bisa revisinya sampai berbulan-bulan, berkali-kali kayak gitu. Untuk Sinta 6 terakhir itu nggak ada revisi di sini. Kalau misalnya kita nulis jurnalnya sesuai dengan format yang disediakan. Kita cek di sini about publication fee ada nggak di sini. Kalau misalnya dia nggak nyebutin terkait fee-nya, berarti dia masih free. Oke, kita coba ke formatnya ada di mana ya? Format. Oke, kita lihat formatnya di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di sini beda sama yang di ITS tadi ya. Ada pendahuluan, data dan metode. Jadi dasar teorinya masuk di pendahuluan. Perumusan masalah, tujuan itu di pendahuluan. Hasil dan pembahasan, nah dia kesimpulan. Dia bukan, karena ini kan di ITS kan simpulan ya. Mana sih tadi? Nah ini simpulan kan. Di Undip dia kesimpulan. Jadi nggak usah diubah, sesuaiin aja sama formatnya seperti apa. Dia ada ucapan terima kasih, ada referensi. Nah referensi ini dia pakainya apa? Apa six style. Beda sama ITS yang IEEE. Dan kalian disarankan menggunakan reference manager seperti EndNote, Mendeley, atau Zotero. Dan gunakan referensi dari jurnal minimal 80% dari total referensi. Jadi misalnya jurnal kalian ada 10, referensinya ada 10 kan, 8-nya harus dari jurnal. Dan 10 tahun terakhir. Oke, seperti itu.
Jadi tinggal di copy paste aja sebenarnya. Cara gampangnya kalau misalnya kalian udah dapat formatnya, mungkin kalian nulis di tempat lain yang teksnya, habis itu di copy paste di sini. Jadi formatnya nanti udah ngikutin apa yang dimau sama si jurnal. Jadi nggak perlu apa istilahnya bikin apa namanya reformat kayak gini langsung, copy paste aja di sini. Nah untuk abstraknya di sini dia nggak pakai bahasa Indonesia, di langsung bahasa Inggris sebanyak 100 sampai 250 words. Dan dia di sini pakai Cambria fontnya, Cambria 12. Untuk teksnya Cambria 11 dan lain-lain. Oke, kita coba cek satu lagi. Jurnal apa ya? Nah, kalau Teras ini dia bayar, Teras jurnal Universitas Malikusala ini. Berapa ya dulu? 700 maybe. Apa lagi? Kita coba lihat di punya DTSL deh. Atau Undip ini aja. Undip. Media Komunikasi Teknik Sipil. Undip itu yang nerbitin adalah Badan Kejuruan Teknik Sipil Persatuan Insinyur Indonesia dan Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Teknik Sipil seluruh Indonesia. Cuma dia yang mengelola dari Undip hostnya. Oke, di Undip ini dia Sinta 2. Nah, ini frekuensi to issues per year. Mungkin kalian juga bisa mempertimbangkan ya kalau misalnya mau milih jurnal. 2 issues per year berarti 1 tahun dia cuma nerbitin 2 kali. 1 kali itu biasanya dia isinya berapa paper ya per volume. Ada misalnya tahun 2020 dia terbitnya Desember sama Juli. 2021 dia juga terbitnya Juli sama Desember. Jadi beda-beda. Tadi yang di jurnal proyek teknik sipil dia per Maret sama September. 2 kali juga. Kalau di ITS dia 4 kali, Februari, Mei, Agustus, November terbitnya. Oke, yang di MKTS ini formatnya di mana ya? Harusnya di awal di homepage. Manuscript template is here. Oke, untuk yang MKTS bentuknya seperti ini, dia 2 bahasa abstraknya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sekitar 150 sampai 200 kata. Ada kata kunci, pendahuluan, kemudian ada subbab di sini. Ada metode, hasil pembahasan, kesimpulan. Ucapan terima kasih ke pustaka dia pakai Harvard apa style. Oke, seperti itu untuk pemilihan jurnalnya. Habis itu kalian tinggal olah aja gimana cara nyusun pendahuluan, kemudian metode, hasil pembahasan, sama kesimpulan. Ucapan terima kasih kalau ada, sama daftar pustaka terakhir. Ada batasan halamannya nggak ya? Harusnya ada keterangannya. Wait. Nah ini kalau misalnya di MKTS, dia maksimum 8 sampai 12 halaman. Jadi dia akan menolak atau akan melakukan revisi kalau misalnya kalian submitnya lebih dari 12 halaman. KTS. Kalau di Undip dia berapa ya ini? Ada keterangannya nggak di sini? Kalau nggak ada biasanya di homepage-nya. Tapi rata-rata 10 sampai 15 halaman. Rata-rata ya. Untuk yang aplikasi teknik sipil, where is the format tadi? Dia sekitar nggak disebut juga ya, nggak disebut. Tapi kurang lebih 10 sampai 15 halaman sih. Mungkin lebih amannya mungkin 10 sampai 12 halaman bikinnya. Kayak gitu.
Oke, kurang lebih tuh cara milih jurnalnya seperti apa ya. Baru habis itu kalian download formatnya, baru masukkan analisis yang udah kalian dapetin, diolah dari pendahuluan, kemudian metode, hasil pembahasan, sama kesimpulan. Terakhir data pustaka. Kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini terkait kesimpulan saran reference manager pakai Mendeley atau Zotero. Ini kalian bisa pakai Mendeley boleh, pakai Zotero boleh. Sebenarnya Zotero juga sama sih caranya. Cuman nggak ada cumanya, sama. Tergantung nanti kalian lebih terbiasa pakai apa sebenarnya. Karena ada orang yang kebiasa pakai Zotero lebih gampang, ada yang kebiasa pakai Mendeley lebih gampang. Jadi selera masing-masing sebenarnya mau pakai Mendeley atau Zotero atau EndNote kalau misalnya ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait diskusi kita pada hari ini terkait simpulan, saran, daftar pustaka, plagiarism. Jadi saya nggak sampaikan ulang karena kita udah bahas itu di mata kuliah sebelah ya. Terkait reference manager, Mendeley, Zotero, nggak perlu. Oke, ada any questions terkait simpulan, saran, abstrak, struktur jurnal penelitian, cara milih jurnal? Nggak ada masalah ya? Oke, kalau nggak ada masalah mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada siang ini. Jadi